Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril fahm waftah alaina binuril alim wassil akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Pada subuh kali ini kita dapat bersama-sama berhadir melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, berniat beriktikaf, melaksanakan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada subuh kali ini menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan, kita diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak pernah lupa selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa pengajian kita di subuh adalah pengajian dengan materi menyambung dengan apa yang kita bahas di pengajian maghrib. Pengajian kita adalah pengajian tentang materi fikih. Pembahasan kita kemarin tentang kifayah, bagaimana mensolatkan, memandikan, mengkafankan dan menguburkan. Termasuk kemarin tentang ziarah kubur. Di kesempatan subuh kali ini materi kita adalah terkait tentang takziah. Dan juga nanti apa hukumnya takziah kalau yang meninggal itu kebetulan non muslim. Dan bagaimana dengan apa yang kita lakukan. Takziah itu sebenarnya berapa hari, namun dalam prakteknya yang kita lakukan ada 3 hari. Habis 3 hari berapa lagi Pak? 7. Habis 7 selawe 25. Habis 25 40. Habis 40 100. Habis 100 setahun. Setahun itu dalam bahasa Arab, dalam istilah biasanya kajian fikih haulun. Haul itu 1 tahun. Zakat itu kan diantara sebagian besar zakat disyaratkan harus 1 haul. Haul itu harus 1 tahun. Baik, kita masuk materi kita. Judulnya adalah tentang takziah. Takziah ini adalah sesuatu amalan yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi dasar perbuatan takziah. Yang pertama adalah hukum takziah dan apa takziah itu sendiri. Yang pertama adalah takziah itu adalah suatu perbuatan al-amru bis-sabri. Takziah. Baik, secara bahasa dulu. Takziah itu diambil dari asal kata azza, aziz, memuliakan, mengangkat, takziah. Makanya sebenarnya takziah itu bagaimana memuliakan, mengagungkan orang yang sudah meninggal itu dengan menyebutkan amalan-amalannya dan mengagungkan keluarga yang ditinggalkan dengan memberikan bantuan dan memberikan support kesabaran kepada mereka. Makanya sebenarnya Pak, kalau dilihat secara bahasa, orang takziah itu ada ceramahnya Pak. Kita ini bila bertahlilan ada ceramahnya loh Pak. Ada. Kalau pian bertanya acara kita yang takziah itu Pak, sebenarnya isinya itu apa saja? Yang pertama, takziah itu isinya adalah al-amru bis-sabr, memberikan amaran kepada keluarga yang ditinggalkan untuk bersabar. Jadi kalau ada orang meninggal, ucapan kita sudah mengatakan yang sabar ya Pak, yang sabar ya Pak. Itu merupakan bentuk pelaksanaan perintah. Maka buat yang disabari jangan sakit hati. Ini ada Pak, kalau orang itu disabari sakit hati nih, Bu,
yang sabar ya, Pak yang sabar ya. Pian nyaman aja sabar-sabar, ulun yang merasakan ini aja. Yalah. Coba. Dulu singet ulun pernah Pak pas keluar dari tapi lain di sini. Keluar dari pengajian. Ulun ini keluar dari pengajian. Habis keluar pengajian helm hilang. Habis itu ujar yang lain, Ustaz yang sabarlah. Dalam hati lu pian nyaman aja sabar-sabar. Ini bulik ada pakai helm masalahnya. Kalau raja kayak Pak. Jadi memang mengucapkan sabar-sabar ke orang itu gampang, tapi mempraktekannya itu. Makanya ini kuncinya Pak. Sabar itu kalau cuma di lisan tidak masuk. Pian kalau ingin mengucapkan sabar kepada orang lain, rasakan apa yang orang lain rasakan. Maksud rasakan itu bukan ditimpa yang sama. Pikirkan Pak, oh kalau saya bagaimana, agar nanti kata Syekh Ahmad Khalid, al-kalam minal qalb yasilu ilal qalb. Perkataan sabar dari hati itu pasti akan sampai ke hatinya Pak. Jadi kalau datang orang tuh diam sebentar, Pak yang sabarlah, itu lain Pak dengan yang datang yang sabar malah ayo aja. Karena ini dari mana nih disampaikan? Satu, takziah itu adalah amaran untuk memberikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, walhamdu alaihi biwa'dil ajr, dan menyampaikan kepada beliau bahwa di balik kesabaran itu akan ada pahala yang besar. Makanya nanti Pak, orang yang bertakziah itu ada ucapan lisan, ada doanya yang diucapkan itu ada. Di antaranya adalah mungkin kalau pakai bahasa Indonesianya begini, yang sabar balah, mudah-mudahan diberikan pahala yang besar dan digantikan dengan yang lebih baik. Nah, itu hati-hati itu. Karena dulu pada saat sahabat namanya adalah Abu Salamah punya istri namanya adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah pada saat beliau mendapati bahwa suaminya meninggal, maka beliau itu sampai-sampai berikrar atau sudahlah, tidak mau menikah lagi, kecuali kalau ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Sementara Abu Salamah ini sahabat yang grade-nya itu Pak sudah ketinggian, sudah terlalu hebat. Jadi bahasanya, maukah menikah lagi? Ya silahkan, kalau ada yang lebih hebat daripada Abu Salamah. Tapi pada faktanya tidak ada Pak. Maka diajarkan doa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang makna doanya adalah satu, sabar, dan yang kedua, mudah-mudahan dapat ganti yang lebih baik. Ini menyampaikan doa ini hati-hati Pak. Keluar sandal hilang, yang sabar malah mudah-mudahan digantikan yang lebih baik. Yaitu bisa jadi helm, yang sabar malah mudah-mudahan digantikan yang lebih baik, bisa jadi. Cuma Pak, kalau bini meninggal, ada yang nyampaikan yang sabar malah mudah-mudahan gantinya lebih baik. Oh itu bisa kamu keluarga bini Pak. Karena digantikan dengan yang lebih baik. Sama sebaliknya, kalau suaminya yang meninggal datang, habis itu kata yang menyabarkan, Bu yang sabar ya, mudah-mudahan gantinya lebih baik. Itu kalau keluarga suami dengar kira-kira bagaimana? Maksud digantikan yang lebih baik adalah digantikan kesabaran itu yang lebih baik, mungkin nanti di surga berkumpul bersama dengan suami. Mungkin seperti itu Pak. Maka ketika sahabat-sahabat datang untuk melamar, ditolak semua, kecuali hingga kemudian yang datang adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian diterima. Baik, jadi yang pertama satu, kalau ada orang kena musibah, apa ucapan kita Pak? Pak yang sabar, mudah-mudahan mendapatkan pahala yang besar dari kesabarannya. Yang ketiga, wa tahdhiru minal jaza. Takziah itu adalah memberikan gambaran kepada orang yang ditimpa musibah, jangan menyesali tentang apa yang terjadi, dengan mengatakan coba aja seandainya. Coba aja seandainya. Itu kan termasuk tidak menerima takdir Allah. Kecelakaan, begitu kecelakaan lalu disebutkan coba aja seandainya tadi itu tidak jadi berangkat. Tidak boleh Pak.
kalau sudah kejadian. Jadi diterima dan harus sabar. Jadi ada ibu-ibu, Pak. Di zaman Nabi itu ada ibu-ibu. Ini memberikan gambaran adalah sabarnya itu kapan. Ada orang pakai 40 hari sudah baru sabar. Diulang-ulang setiap hari. Untung ulun ini sabar gitu. Orang kalau mengucapkan untung saya sabar, itu biasanya sabar kan, Pak? Saya ini bukannya sombong, Pak. Itu tanda-tanda mau apa, Pak? Tanda-tanda mau sombong. Saya ikhlas, Pak. Itu ikhlas, Pak. Sama, Pak. Orang sabar itu sama. Nah, jadi wa tahdhiru minal jaza. Ada ibu-ibu di zaman Nabi itu anaknya meninggal. Lalu disabari oleh orang-orang. Sabarlah Bu, sabarlah Bu. Ternyata ditolak oleh perempuan itu. Sana. Nah, dia tidak tahu siapa yang memberikan kata-kata sabar-sabar tadi. Ternyata yang dari tadi itu membisikkan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tegur sama para sahabat, Bu, pian taulah. Yang pian tadi itu siapa? Rasulullah. Habis tahu bahwa itu Nabi Muhammad SAW, langsung beliau minta maaf kepada Nabi.